Pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen dan mekanisme pembentukannya, serta membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Yuk simak video berikut ini. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen ini dia terdiri dari 3 jenis, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Bentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Nah, dua atom ini yaitu sesama atom non-logam. Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan oleh rumus bangun atau rumus struktur. Rumus struktur diperoleh dari rumus Lewis dengan mengganti setiap pasangan elektron ikatan dengan sepotong garis. Nah, ikatan antara sesama non-logam yang mempunyai daya tarik elektron relatif besar merupakan ikatan kovalen. Nah, di samping terdapat contoh inti-inti atom H. Di situ terlihat bahwa inti-inti atom H saling berikatan untuk membentuk konfigurasi duplet. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu ikatan ion, tetapi pada video kali ini kita akan mengulas kembali tentang apa itu ikatan ion. Jadi, ikatan ion atau biasa yang disebut dengan ikatan elektrovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, ini terjadi karena kedua ion tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Ikatan ion terbentuk karena atom yang melepaskan elektron atau biasa itu bersifat logam dengan atom yang menerima elektron atau itu bersifat non-logam. Atom-atom yang melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatannya tersebut terjadi gaya tarik-menarik atau biasa disebut dengan gaya elektrostatik, itu disebut dengan ikatan ion. Berikutnya, pembentukan ikatan ion. Ikatan ion dapat terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau biasa bersifat logam dengan atom yang menerima elektron biasa bersifat non-logam. Nah, atom yang melepaskan elektron akan berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatannya terjadi gaya tarik-menarik atau biasa disebut dengan gaya elektrostatik. Itu disebut dengan ikatan ion. Contoh pembentukan NaCl. Nomor atom Na adalah 11 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cl dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, Na ini akan membentuk ion positif dengan cara memberi satu elektron kepada Cl agar mencapai kestabilannya. Nah, Cl akan membentuk ion negatif dengan cara menerima satu elektron dari Na agar mencapai kestabilannya. Contoh ikatan kovalen. Ikatan antara atom H dan atom Cl dalam senyawa HCl. Nomor atom H yaitu 1 dan nomor atom Cl yaitu 17. Sehingga H dan Cl mempunyai konfigurasi elektron yaitu H konfigurasi elektronnya 1 dan Cl konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Nah, atom H dan atom Cl sama-sama memerlukan satu elektron sehingga satu atom H akan berpasangan dengan satu atom Cl. Terdapat soal perbedaan antara ion Na+ dengan atom natrium adalah, ion Na+ memiliki ion positif, maka kekurangan satu elektron dari yang 11 nomor atomnya menjadi 10 disebabkan melepaskan satu elektron. Ion Na+ dilepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilannya. Beda dengan Na atau natrium yang nomor atomnya 11. Dilihat dari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi Na+ yaitu 2 dan 8, sedangkan konfigurasi Na 2, 8, 1. Dilihat elektron valensinya, maka Na+ kekurangan 1 elektron. Bedakan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Kita dapat melihat perbedaan antara ikatan kovalen dengan ikatan ion dengan cara pembentukannya. Nah, kalau ikatan kovalen dia terbentuk antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Dua atom tersebut biasanya sesama non-logam. Nah, sedangkan ikatan ion dia terbentuk karena transfer elektron dari atom yang kelebihan elektron
ke atom yang kekurangan elektron. Nah, atom-atom yang melepaskan elektron itu biasanya bersifat logam, dengan atom yang menerima elektron itu bersifat non-logam. Perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen pada sifat fisiknya. Nah, titik leleh dan titik didih pada senyawa ion dia cukup tinggi, sedangkan senyawa kovalen dia rendah. Nah, sifat yang kedua yaitu wujud keadaan kamar. Pada senyawa ion, wujud keadaan kamarnya dia padat, tetapi pada senyawa kovalen dia berwujud padat, cair, dan gas. Pada sifat volatilitas atau kemudahan menguap, pada senyawa ion dia non-volatil atau tidak menguap. Sedangkan senyawa kovalen dia volatil, yaitu artinya dia menguap. Nah, pada sifat kelarutan pada pelarut polar, senyawa ion dia larut pada air, sedangkan senyawa kovalen dia tidak larut. Kemudian sifat kelarutan pada pelarut nonpolar. Pada senyawa ion dia tidak larut, sedangkan pada senyawa kovalen dia larut. Nah, sifat dari daya hantar listrik larutan. Pada senyawa ion dia bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan pada senyawa kovalen dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sifat yang terakhir yaitu adalah daya hantar listrik leleh. Nah, pada senyawa ion dia menghantarkan, sedangkan pada senyawa kovalen dia tidak menghantarkan. Sekian video pembelajaran kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan mekanisme pembentukan dari ikatan logam. Sampai jumpa!